Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Ridho Nur Alamsyah, dengan NIM 312010044, dari kelas TI 20E1. Baik Pak, sebelum saya mulai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya dan nikmatnya sejauh ini, sehingga kita dapat mempresentasikan tugas yang diberikan Bapak dengan keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Ahmad Fauzi, MPD, serta teman-teman TI 20E1 yang saya banggakan. Kali ini saya akan menjelaskan tata cara pembuatan kartu nilai mahasiswa dengan software Microsoft Excel. Nah, di sini saya diberikan tugas oleh Bapak Ahmad Fauzi untuk menjelaskan bagaimana cara pembuatan kartu identitas nilai sebagai bukti atau revisi tugas yang terdahulu. Karena tugas yang terdahulu saya mengumpulkan tugas, hanya saja deadline-nya terlewatkan. Jadi sesuai instruksi dari Pak Ahmad Fauzi, saya diberikan tugas untuk mengulang kembali dengan cara menjelaskan proses dari pembuatan kartu identitas nilai mahasiswa. Nah, di sini saya jelaskan untuk kartu identitas kita harus mempunyai master data. Nah, master data ini untuk memudahkan kita saat membuat kartu identitas atau membuat apapun, kita harus mempunyai master data. Untuk mempersingkat waktu, saya mempunyai 10 mata kuliah dan 10 dosen, dan berikut adalah nilai random saya. Dan di sini ada jumlah, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan rentang. Nah, di sini saya jelaskan untuk jumlah saya memakai rumus sum. Jadi rumus sum itu penjumlahan. Nah, untuk nilai sum saya memakai awalan if error. If error ini apa Pak? If error yang saya tahu ini adalah rumus untuk memanipulasi data ketika error. Jadi jika error dari penjumlahan I12 sampai I21, maka dia 0. Kalau error dia 0, bisa diganti blank. Bisa diganti blank ataupun tetap 0. Saya tetap kasih 0 aja. Jadi sum if error, jika dia error dari penjumlahan sum, maka yang error itu blank, kayak gitu Pak. Untuk rata-rata sama, saya memilih awalan if error jika error. Nah, ini juga dari nilai jumlah saya memakai sum. Untuk rata-rata saya memakai average. Nilai tertinggi saya memakai max. Nilai terendah saya mins. Dan rentang. Rentang adalah selisih atau gap dari nilai tertinggi dengan nilai terendah itu berapa. Jadi gap itu dari 95 kurangi 78. Sama, saya bisa memakai error. Nah, di sini saya sudah mempunyai data dari nama saya, dari kelas, dari semester, name. Ini semua input manual, dan nanti akan
muncul di kartu identitas nilai. Nah, sebelumnya dari ini kita lihat ke kartu identitas nilai. Nah, baik Pak, ini adalah kartu identitas nilai saya atau desain yang saya buat ya. Nah, mungkin akan saya buat sampingnya ya Pak ya. Buat sampingnya. Jadi ini tidak ada shapes kecuali ini, hanya saya merger. Kenapa? Karena untuk melink apa ya, menghiperlinkkan ke data. Bisa sih untuk copy gambar, tapi link tuh bisa, hanya saja nanti banyak dummy yang kita butuhkan. Nah, ini langsung saja, ini saya memakai apa namanya, tidak memakai error tapi langsung tanda petik. Nah, ini dari pertama kartu nomor setiap menuliskan variabel kita harus menyelipkan kata tanda petik ya, tanda baca petik 2. Nah, ini kartu nilai mahasiswa semester tanda petik, dan kita akan sambung tanda petik lagi, terus kasih spasi atau bisa jadi kasih strip apa-apa, satu, dan data di sheet data F9 data F9. Nah, di sini F data F9. Nah, satu, kan kita semesternya kan, kita kartu nilai mahasiswa semester. Nah, satunya ini kita F9 di sini. Jadi misalkan ini saya ganti 6, misalkan 6 Nah, sini akan berubah 6 seperti itu. Nah, mungkin nanti akan saya bikin saya hapus kembali, nanti saya sedikit membuat lagi. Jadi ini saya jelaskan karena saya sebelumnya sudah membuatnya, ini tinggal mengulasnya. Nah, untuk ini sama, kita ambil ke data H9. Data H9. Nah, di sini. Nah, di sini ada tulisan Universitas Pelita Bangsa. Di sini Pelita Bangsa. Kita terus sama dengan sheet data H9. Nah, untuk jumlah dan rata-rata hanya sama, kita selipin error saja. Nah, misalkan kenapa setiap rumus diberi error, untuk mengantisipasi ketika data itu error. Misalkan saya kasih, misalkan ini berapa ya, misalkan ini jumlahnya, misalkan berapa ya, misalkan kita add, misalkan atau misalkan ini, misalkan tanda bacanya acak. Nah, walaupun error, kenapa error dia 0? Makanya karena dia membacanya 0, if error 0. Ketika tidak saya kasih if error, maka dia akan datanya akan seperti ini Pak. Lupa ini, ya, ini dihapus. Ini coba saya hapus semua if errornya, sama dengan average. Oke, nilai tertinggi saya hapus lagi.
sama dengan error sama dengan di sini misalkan tidak saya beri if error, jadi saya hanya menginginkan kerapihan data ketika ada yang error. Nah di sini Pak, misalkan div atau slice 0 tanda perintah. Nah ini kan error, jadi supaya membuat kerapian aja sih Pak. Ini mungkin saya akan ulangi, saya kasih 80 semua, 80 ini seperti ini Pak. Saya ulangi lagi ya untuk pembuatannya, tidak bisa memakai if error. Sum, oh iya satu lagi, sum untuk penjumlahan kita pakai sum number 1 sampai seterusnya. Nah kita ambil di I12 sampai I23. Nah, ketika udah, nah ini saya kancing Pak, dengan menekan tombol F4. Nah ini mengunci ke kanan atau kiri, ke atas atau ke bawah. Kalau ini kita ini mengunci atas bawah, jadi bisa geser kanan geser kiri. Nah ini untuk atas ke bawah bisa diganti. Coba kita buktikan aja deh, kita buktikan. Misalkan data ini, I12 salah begini, ini akan saya geser. Oh iya, dia nggak bisa, misalkan saya tarik sini. Oh iya, nah dia berpindah Pak. Ketika saya tarik, misalkan saya tarik datanya, ini bisa tidak bisa geser ke kanan dan kiri. Kita kunci di kolom I. Nah sedangkan untuk yang kunciannya kayak dolar di depan, ini mengunci dari kolom baris ya, dari baris kanan ataupun kiri. Jadi dia tidak bisa tetap di kolom I, untuk barisnya bebas, masih bisa ketarik. Nah sedangkan untuk yang jika dolarnya double segini, kayak gini, berarti dia tetap mengunci di I berapa ini, I12 sampai tidak tetap di I12, tidak bisa C12, tidak bisa ke H12, tidak bisa di I14, I13, tidak bisa. Jadi tetap di I12, dia mengunci kanan kiri atas bawah. Kita coba, akan kita tarik datanya. Oh, dia narik di I12 sampai I21, dia tetapnya situ. Nah untuk jika ini kita di tengahnya I dengan jumlah barisnya, berarti ini kalaupun ditarik ke bawah tetap dia ngunci.
karena dia yang dikunci adalah jumlah barisnya, 12-nya yang dikunci, Pak. Kita coba tarik. Nah, dia tetap 12. Tetapi ketika kita ingin menarik atau menggeser ke kanan, dia akan berpindah. Jadi dia bisa geser kanan kiri. Nah, saya akan memakai yang mengunci kanan kiri atas bawah. Jadi saya akan memakai kuncian double semua. Ini saya double di F4 sama nih saya enter. Nah, sum itu digeser-geser tetap ini tetap ngambilnya di sini. Tetap jumlah ini mengambilnya dari nilai ini. Terus untuk rata-rata saya memakai average sama average diketik kurung buka, kita tarik jumlah yang data yang kita cari nilai rata-ratanya, kita tutup. Jangan lupa kita tutup kunci lagi dengan F4 dan enter. Oke, berarti rata-rata nilai 10 materinya adalah 80, nilainya 80. Nilai tertinggi kita memakai max kita sama, kita tarik datanya. Terus jangan lupa kita kasih kancing sama, kita kasih kancing. Untuk nilai terendah kita kasih min sama dengan min, kurung buka, kita tarik jumlahnya datanya, kita kancing lagi supaya tidak berubah datanya. Nah, untuk rentang adalah nilai tertinggi kurangi nilai nilai tertingginya 80, terendahnya 80 juga. Ini adalah gap rentang. Nah, setelah kita input di sini, kita membuat kartu identitas nilai. Ini bebas formatnya, dan saya saya membuat desain seperti ini. Walaupun desainnya berbeda-beda, tetapi inti dari tugas dari Bapak Ahmad Fauzi semua terpenuhi karena ada dalam contoh yang diberikan Bapak sebelum diberi tugas ini. Jadi ada jumlah dan rata-rata nilai maksimal. Jadi saya sematkan, dan ini untuk rumusnya sayanya sama dengan dari data ini. Jadi ini saya kasih if, kenapa? Karena misalkan error, biar datanya rapi, tidak terjadi kesalahan sintak. Nah, ini if error data. Nah, misalkan saya nggak pakai if error juga nggak apa-apa. Ini saya delete, ini saya delete, ini saya delete. Nah, jumlahnya berapa? Ya udah, kita ketikkan sama dengan. Setelah sama dengan, kita ke datanya jumlah. Oh, jumlah ada di I berapa ini? I 23, enter. Terus I 23. Nih, I 23. Terus rata-rata berapa? Rata-rata kita sama dengan lagi, kita cari nilai rata-rata. Oh, 80. Di sini ada di I 24, kita enter lagi. Nilai maksimal kita letak nilai maksimalnya di sini adalah nilai tertinggi, nilai maksimal tertinggi ya, ini di I25, kita enter. Oke, 80. Jadi nilai maksimal 80, rata-rata nilai 80, jumlahnya 80. Nah, sini ada judul kartu nilai mahasiswa semester 6. Nah, di sini saya mengambil saya membuat nama dengan depan tanda petik kartu nilai mahasiswa semester, dan saya mengambil data dari sheet data F9. F9 itu mana? F9. Oh, di sini. Saya mengambil semesternya di sini. Jadi walaupun semester ini diganti satu. Nah, maka di sini juga berubah semester 1. Nah, cara bikinnya gimana? Saya akan menghapus, saya akan ulangi lagi. Sama dengan kita mau membuat judul. Jadi judulnya kartu identitas mahasiswa. Kartu identitas mahasiswa.
kartu identitas nilai mahasiswa. Nah, ini semester, kasih semester, sem gitu aja, sem. Kita tanda petik. Nah, kita mau gabung ini antara variabel ini dengan kolom yang ada di data, biar kita nggak menggantinya cuma hanya satu kali aja. Kita ketik dan, terus kita kasih petik lagi. Kita mau kasih strip atau kita mau kasih spasi, boleh kita kasih strip aja biar jelas. Ini kasih tanda petik lagi ya. Kita kasih tanda dan kita klik di satunya ini ya, F9. Terus nah, jadi Pak, ini cara membuatnya seperti ini. Untuk yang nama kampus juga saya ambil di data di sini. Nih, di sini di H9. Cuma simple H. Nah, ini juga saya kunci. Saya kunci Pak ketika ada data atau master data. Jadi misalkan kita nggak saya kunci, suatu saat ketika ada penambahan data atau ada penambahan master data, takutnya datanya atau rumusnya juga berubah-ubah. Nah, untuk nama ini saya sematkan nama saya dengan memakai formula if, rumus if. Jadi ini seperti tadi, jika yang di sininya kosong, ya kan, jika di sininya kosong, karena ini saya ngelink ke sini. Nanti jika nama ini saya kosongin, maka itu kosong. Selain itu, jika tidak kosong, oh berarti sama dengan ini, sama dengan nama saya. Kita coba aja, misalkan saya kosongin, maka di sini ada kosong. Misalkan saya nggak pakai if error nih, saya nggak pakai if sama dengan 0, hanya sama dengan sini data di sini, maka sama dengan 0. Nah, kenapa saya memakai if? Biar rapi ketika ada masalah atau ada logik yang nggak sesuai, biar bisa diakalin dengan rumus if. Jadi rumusnya tadi saya ulangin, if jika data F7 sama dengan blank, maka blank itu kosong, blank. Nah, jika tidak blank, maka ini saya kunci F7. Ini saya kunci F7. Nah, kita enter terus. Nah, di sini Pak, kosong. Ketika saya kasih nama yang lain, misalkan Denny Prasetyo, kita enter, muncul Denny Prasetyo. Nah, seperti itu Pak. Dan untuk kelasnya juga sama, saya memakai data di sini, kelasnya di sini. Lagi-lagi saya memakai if untuk perapian data saya. Kalaupun nggak pakai if juga nggak apa-apa, jadi sama dengan ini, diterusin dihapus sama dengan di sini kelas ini, terus udah jadi. Tapi ketika data ini saya kosongin, ya saya kosongin di sini 0 kelasnya. Ini biar kerapian data. Saya akan kembalikan ke fungsi if. Jika sininya kosong, jika koma sama dengan kosong, maka kosong. Jika tidak kosong ataupun isi, maka F8.
saya kunci biar tidak. Nah, saya tutup enter. Kosong, ini enggak saya isi. Nah, kelas TI titik 20 E1. Terus, nah, yang terakhir ini ada atau yang selanjutnya, karena yang terakhir kita menyisipkan foto di sini. Nah, di sini ada ini bukan tulisan tapi ini adalah gambar. Nah, cara membuatnya seperti apa? Di pertama-tama ini adalah sama dengan memakai mengambil data dari sini, dari sini, nim di sini. Nah, yang pertama kita membuat dummy itu bantuan kita. Nah, di sini sama, ini sini juga bisa sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, dan ini. Nah, sini saya copy ke sini, Pak. Copy picture link. Jadi gambar tapi ngelink. Walaupun di sini saya kasih 9, tetap dia 9 walaupun dia nggak bisa dirubah, hanya bisa dirubah ini karena dia sifatnya atau bentuknya bentuk gambar. Dihapus. Saya sama dengan lagi data sini. Cara membuatnya seperti apa? Jadi gampang, Pak. Jadi ini tadi kita sudah dapat dari data di sini sama dengan data sheet data ini. Setelah itu kita copy, Pak. Kita copy. Nah, setelah kita copy, kita pilih paste. Nah, pastenya paste apa? As picture. Kita klik yang paste picture link. Kita klik. Nah, di sini udah bisa dipindah. Mau digedein bisa, tergantung kita. Nah, ini dua-duanya ini ngelink di sini. Kalau kita ganti T semua, dia pindah T. Itulah picture, copy picture. Untuk menyisipkan gambar ini cukup simple. Jadi kita klik di save, insert, kita save, kita pilih kotak. Nah, kita atur untuk backgroundnya warnanya apa, terus untuk save out lainnya warna sisi luarnya apa, misalkan kita hitam, terus tebelan dari belakang dari kotakan itu seberapa, ada pilihannya mau yang tebal ataupun yang paling tipis. Ya, pilih yang paling tipis. Setelah itu klik 2 kali di sini, ataupun kita langsung mengetik 3x4 foto 3x4 foto. Ini tulisannya masih putih, kita like fill. Nah, 3x4